Halo, kita lanjut. Kompetisi untuk 3 gumpalan cahaya di atas danau telah berakhir hanya dalam waktu 10 menit, tapi intensitasnya membuat kelopak mata Mu Chen, yang menonton dari samping, berkedut. Itu karena semua ahli puncak telah bergerak menuju 3 gumpalan cahaya yang tersisa. Konfrontasi itu bahkan telah menghancurkan ruang di wilayah ini. Jika bukan karena pulau batu ini tidak biasa, itu akan runtuh sejak lama. Hasil dari kompetisi yang ketat telah berakhir di tangan Paviliun Surgawi, Istana Netherworld, dan Puncak Suci Segudang. Tentu, itu bukan karena kekuatan pasukan puncak lainnya kurang, hanya saja keberuntungan sangat diandalkan dalam pertempuran yang begitu kacau dan mereka sedikit lebih beruntung daripada yang lain. Ketika 3 gumpalan cahaya diperoleh, para ahli dari Paviliun Surgawi, Istana Netherworld, dan Puncak Suci Segudang segera membawa mereka keluar. Memang, seperti yang mereka duga, ada 3 botol kristal yang mempesona. Botol-botol itu diukir dengan tanda kuno dan artefak surgawi seperti itu jelas merupakan yang paling mereka butuhkan saat ini. Saat mereka mendapatkan botol giok, ketiga kekuatan itu segera menggunakannya di bawah mata orang lain yang memerah. Botol-botol giok itu bergetar dan cahaya-cahaya bermekaran darinya saat mereka mulai mengeluarkan daya isap. Air danau tersedot tanpa henti ke dalam botol batu giok dengan cahaya keemasan berkedip-kedip di mulut botol dan gelombang energi spiritual yang kuat secara bertahap terbentuk. Adegan ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi 3 kekuatan lainnya. Botol giok memang luar biasa, mereka lebih kuat daripada artefak pemurnian lainnya. 4 penguasa paviliun dari Paviliun Surgawi dalam hati merasa lega. Tapi saat mereka melihat Mu Chen, tatapan mereka dipenuhi dengan keengganan. Itu karena yang terakhir memiliki dolium sebesar baskom, sehingga kecepatan pemurnian juga melebihi milik mereka. Bocah terkutuk itu, 4 tuan paviliun mengatupkan gigi mereka, marah dengan kenyataan bahwa Mu Chen telah memperoleh manfaat terbesar. Tetapi pada saat ini, mereka tidak punya niat untuk bergerak, karena pasukan batu di sekitar Mu Chen luar biasa. Selanjutnya, dia juga dilindungi oleh 3 kaisar. Itu sia-sia, bahkan jika mereka habis-habisan. Jadi mereka lebih suka menggunakan botol giok mereka untuk mengambil air danau sebanyak mungkin untuk melihat apakah mereka dapat memurnikan lebih banyak cairan surgawi spiritual. Danau yang kacau telah menjadi tenang ketika semua orang menarik kembali niat membunuh mereka. Setiap kekuatan telah menempati lokasi dan telah menggunakan masing-masing artefak pemurnian mereka sendiri untuk menyerap sebanyak mungkin air danau. Dengan demikian, pertempuran di Pulau Batu telah berhenti. Satu-satunya suara yang ada adalah suara air yang memotong. Saat pertempuran di Pulau Batu mereda, energi spiritual bergulir di luar Pulau Batu dan ruang telah hancur di bawah dampak mengerikan energi spiritual. Gelombang kejut energi spiritual berasal dari pertempuran antara 7 penguasa bumi dan boneka spiritual dari Guru Istana keempat. Sebuah batu mengkristal melesat melintasi cakrawala, membawa kekuatan penghancur yang terbang menuju siluet mungil, Mandala. Mandala melihat serangan yang masuk dan ekspresinya berubah serius. Boneka itu, yang hanya bertahan di awal pertarungan, sebenarnya sudah mulai melancarkan serangan. Serangan darinya sangat menakutkan. Mereka begitu banyak sehingga bahkan seseorang dengan kekuatannya merasa sedikit takut. Cahaya keemasan muncul di mata Mandala saat dia melemparkan telapak tangan ke depan. Telapak tangan tampak lemah tanpa kekuatan apapun, tetapi ketika telapak tangan terbanting ke bawah, itu telah menghancurkan ruang di jalurnya sebelum berbenturan dengan batu yang mengkristal. Ketika gelombang kejut meledak, Mandala telah mundur selangkah dan barisan batu yang mengkristal telah pecah, sebelum berubah menjadi kilauan cahaya, lalu memudar. Ketika Mandala memblokir serangan itu, 6 penguasa bumi lainnya telah menggunakan segala cara untuk menghancurkan serangan yang masuk juga. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi muram, karena mereka merasakan bahwa wayang spiritual telah tumbuh lebih kuat. Berdiri di tengah 7 orang, mata wayang spiritual dari Guru Istana keempat berkedip dengan cahaya, sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat Pulau Batu, lalu mengeluarkan raungan. Energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuhnya, sebelum membentuk banyak lingkaran cahaya mengkristal yang sangat menyilaukan. 7 penguasa bumi mau tidak mau memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka merasakan energi spiritual yang melonjak dari wayang spiritual. Sepertinya mereka telah menemukan cairan surgawi spiritual,
Tatapan Master Pavilion Surgawi berkedip saat perubahan wayang spiritual pasti karena Pulau Batu. Tatapan penguasa bumi lainnya bergetar juga, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Setelah itu, kegembiraan berubah menjadi keraguan, karena mereka tidak tahu kekuatan mana yang telah memperoleh cairan surgawi spiritual. Saat mereka tenggelam dalam pikiran mereka, siluet wayang spiritual turun menuju Pulau Batu. Ini akan melindungi cairan surgawi spiritual, cepat, hentikan. Mandala segera berteriak setelah melihat itu, sebelum dia membanting telapak tangannya ke bawah, telapak energi spiritual bersiul saat angin dan hujan berkumpul. Hujan dingin menembus angkasa, sementara angin kencang bisa merobek langit dan bumi. Kekuatan telapak tangan itu sangat menakutkan. Telapak tangan dari Mandala itu segera mengirim wayang spiritual mundur. Pada saat yang sama, penguasa bumi yang tersisa juga bergabung untuk melepaskan serangan mereka. Serangan kekerasan dengan cepat menjebak wayang spiritual sehingga tidak bisa memasuki Pulau Batu untuk melindungi cairan surgawi spiritual. Diikat erat oleh 7 penguasa bumi, wayang spiritual telah mengeluarkan raungan dan energi spiritual yang menakutkan menyapu, memaksa penguasa bumi tidak punya pilihan selain berhati-hati. Boneka spiritual belaka juga ingin menghalangi kita, tapi tiba-tiba, gonggongan dingin terdengar, sebelum Mandala dan yang lainnya terkejut melihat Master Pavilion Surgawi ditembak jatuh dan segera muncul di hadapan wayang spiritual, sebelum melemparkan telapak tangan ke depan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan penguasa bumi lainnya terkejut dan semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ketika mereka bertarung dengan wayang spiritual, mereka jelas dari kekuatan yang terakhir. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, tidak mungkin bagi mereka untuk menahannya. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang berani dengan santai mendekati wayang spiritual dan memilih untuk bergabung bersama. Tetapi saat ini, mereka tidak tahu mengapa Master Pavilion Surgawi tiba-tiba mempertaruhkan nyawanya. Sama seperti mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, Master Pavilion Surgawi telah melemparkan telapak tangan ke bawah. 5 lampu menyilaukan meledak dari telapak tangannya, yang bersinar ke langit dan bumi. Kekuatannya sangat kuat. Wayang spiritual juga mengeluarkan raungan dengan cahaya yang mekar di matanya, sebelum melemparkan telapak tangan ke depan. Pada saat itu, ketika telapak tangan dilempar keluar, lingkaran cahaya yang mengkristal juga berkumpul sebagai tanggapan. Ketika Mandala dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka mau tidak mau menyipitkan mata. Mereka semua benar-benar dapat bergabung pada saat ini untuk mengendalikan wayang spiritual. Tapi, karena motif tersembunyi di hati mereka, tidak satupun dari mereka yang bergerak. Bagaimanapun, mereka semua adalah pesaing, dan Master Pavilion Surgawi sangat kuat. Jika mereka bisa menggunakan wayang spiritual untuk melemahkannya, itu adalah kabar baik bagi semua orang. Kedua telapak tangan saling bentrok dan gelombang kejut yang menakutkan menyebar. Ruang telah runtuh dalam jarak beberapa puluh kaki, sedemikian rupa sehingga bahkan lautan di bawah telah terbelah dua dengan jurang tak berdasar yang dalam terungkap. Gelombang kejut mendatangkan malapetaka dan wayang spiritual dari kepala istana keempat segera dikirim terbang kembali saat retakan muncul di lengannya, seolah-olah akan pecah. Jelas, itu telah menderita luka berat. Di sisi lain, Master Pavilion Surgawi juga tidak bersenang-senang. Jejak darah muncul di sudut bibirnya dan siluetnya telah melesat keluar seperti bola meriam ke laut di bawah dengan percikan dan tidak ada yang tahu seberapa dalam dia telah dikirim ke laut. Ketika penguasa bumi lainnya di langit melihat pemandangan ini, sudut bibir mereka berkedut tak terkendali karena mereka tidak tahu mengapa guru Pavilion Surgawi yang biasanya tenang dan licik akan begitu impulsif. Meskipun dia berhasil melukai wayang spiritual, dia pasti terluka parah juga, tidak ada manfaat dalam konfrontasi seperti itu. Haha, sepertinya Master Pavilion Surgawi telah kehilangan akal sehatnya atas cairan surgawi spiritual. Hantu tua ular langit mengeluarkan tawa aneh saat dia bersuka cita atas kemalangan orang lain. Penguasa bumi lainnya juga memiliki kedipan di mata mereka. Cukup, jangan ganggu dia. Kami akan terus menahan wayang spiritual, membeli cukup waktu bagi mereka yang berada di Pulau Batu. Mandala berkata dengan lemah. Penguasa bumi lainnya juga sedikit menganggukkan kepala, karena mereka tidak dapat diganggu dengan cedera dari Master Pavilion Surgawi saat ini. Selain itu, mereka semua adalah pesaing,
jadi mereka lebih dari bersedia untuk melihat Master Pavilion Surgawi terluka parah. Dengan demikian, 6 dari mereka, sekali lagi, bergabung bersama untuk menahan wayang spiritual dari kepala istana keempat. Setelah menyaksikan kekuatannya mengirim guru Pavilion Surgawi terbang, mereka lebih berhati-hati dan tidak berani mendekati wayang spiritual seperti yang dilakukan guru Pavilion Surgawi untuk berbenturan dengannya secara langsung. Yang lain juga tidak terganggu dengan Master Pavilion Surgawi yang sudah lama tidak muncul. Orang itu pasti menderita luka berat dan terpaksa bersembunyi jauh di dalam lautan untuk pulih. Kalau dia tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan cairan surgawi spiritual ketika itu muncul. Gelombang kejut yang menakutkan dari energi spiritual meledak di atas pulau batu. Karena wayang spiritual tidak bisa pergi jauh, menghadapi serangan dari 6 penguasa bumi. Itu hanya bisa mempertahankan pertahanan, tetapi menilai dari keadaannya secara bertahap menjadi lebih keras. Mandala dan yang lainnya tahu bahwa cairan surgawi spiritual pasti telah diperoleh. Sementara mereka menahan wayang spiritual, tidak ada yang memperhatikan jejak aura hitam menyebar dari lautan Zamrud di bawah. Seolah-olah Dewa Iblis sedang bangkit di lautan di bawah. Geyser Zamrud yang sangat padat membubung dari danau besar. Jika seseorang melihat lebih dekat pada mereka, seseorang akan menyadari pecahan kristal di danau. Itu adalah energi spiritual yang dikompresi ke tingkat yang menakutkan. Danau itu terbentuk dari esensi energi spiritual dari guru istana keempat setelah dia meninggal dan bahkan lautan di luar lahir dari danau ini. Secara umum, bahkan penguasa kelas 9 tidak akan berani dengan santai menyerap esensi energi spiritual berdensitas tinggi seperti itu. Itu karena energi spiritual yang disempurnakan oleh penguasa bumi terlalu kuat, dengan kemungkinan besar untuk menyerang mereka sebagai gantinya. Merusak energi spiritual di tubuh mereka dan mereka akan kehilangan lebih dari apa yang mereka peroleh. Tapi saat ini, esensi energi spiritual yang bahkan ditakuti oleh penguasa kelas 9 tanpa henti melonjak ke langit dan diserap oleh botol-botol aneh dan dolium. Mu Chen berdiri dalam perlindungan pasukan batu dengan dolium kuno melayang di depannya. Sebuah geyser besar kira-kira beberapa ratus kaki telah diekstraksi dengan paksa olehnya. Itu seperti air minum paus. Meskipun sepertinya menyerap sangat sedikit, itu sebenarnya adalah lubang tanpa dasar. Kecepatan hisap dolium kuno jauh melebihi artefak lainnya. Menurut efisiensi, kecepatan hisap botol giok yang diperoleh oleh kekuatan puncak lainnya bahkan tidak 1/10 dari kecepatan doliumnya. Jadi ketika mereka mengarahkan mata mereka ke semua orang dan melihat geyser yang spektakuler di depan Mu Chen, mata mereka menjadi merah tak terkendali. Esensi energi spiritual di danau ini terbatas. Dengan begitu banyak orang yang mengeringkannya, tidak akan lama sebelum danau mengering. Pada saat itu, cairan surgawi spiritual yang disempurnakan oleh Mu Chen pasti akan lebih sempurna daripada yang lain. Cairan surgawi spiritual sangat terkait dengan apakah penguasa pasukan mereka dapat menerobos. Itu karena, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, itu tidak akan mempengaruhi situasi umum. Satu-satunya hal yang dapat merusak keseimbangan adalah mengguncang fondasi kekuatan puncak. Jelas, penguasa pasukan mereka adalah pilar. Jika Master Pavilion Surgawi dapat membuat terobosan ke alam penguasa bumi yang lebih besar, Mu Chen dan yang lainnya jelas bahwa situasi umum di wilayah utara akan berubah karenanya. Beberapa dari mereka bahkan ragu apakah perbedaannya sebesar itu. Bagaimanapun, Master Pavilion Surgawi adalah yang paling dekat dengan alam penguasa bumi besar saat ini dari 7 penguasa bumi. Namun meski begitu, dia tidak akan percaya diri untuk mengatakan bahwa dia bisa membunuh penguasa bumi kecil lainnya. Tetapi jika dia bisa menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar, maka itu akan menjadi situasi yang berbeda, seperti yang dibuktikan oleh wayang spiritual dari guru istana keempat yang membutuhkan 7 penguasa bumi untuk menahannya. Penguasa bumi yang lebih besar dapat merusak keseimbangan di wilayah utara. Percikan air terus-menerus bergema dari pulau batu yang tenang dengan mata banyak ahli berkedip, pikiran jelas beredar di benak mereka. Perang berburu telah mencapai akhir, dan bahaya sebenarnya mungkin baru saja tiba. Itu karena tidak ada yang bisa mengantisipasi hasil akhir. Saat pikiran dengan cepat beredar di hati semua orang, setengah hari telah berlalu. Seiring berjalannya waktu secara bertahap, semua orang menyadari bahwa air danau secara bertahap menipis. Itu jelas merupakan tanda dari esensi energi spiritual yang terkuras.
Pada saat yang sama, ketika air danau menipis, ada banyak gelombang energi spiritual yang menakutkan di langit dan asal mula gelombang itu berasal dari botol-botol aneh itu. Cairan surgawi spiritual akhirnya disempurnakan. Tiba-tiba, suara gembira bergema dan semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka untuk melihat botol ke arah kamp paviliun surgawi, yang awalnya miring, secara bertahap memotong pasokan air danau dan cahaya keemasan samar menyembur di mulut botol itu. Bahkan langit pun telah diwarnai dengan emas oleh kilaunya. Gelombang energi spiritual yang menakutkan yang berdesir darinya membuat bahkan 4 tuan paviliun dalam hati memukul bibir mereka oleh tekanan. Tepat ketika keributan muncul di paviliun surgawi, ledakan ekstasi juga bergema dari beberapa arah lain saat cahaya keemasan melonjak dan telah menempati wilayah cakrawala, tetapi itu tidak ke arah paviliun surgawi. Botol giok yang diperoleh oleh Istana Netherworld dan Myriad Saint Peak juga telah memurnikan cairan surgawi spiritual dalam jumlah yang layak. Setelah mereka, ada beberapa cahaya keemasan lain yang mekar. Itu adalah artefak lain yang dengan jelas memurnikan cairan surgawi spiritual. Tetapi kilau dari mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan cairan surgawi spiritual yang disempurnakan oleh 3 botol batu giok. Akhirnya selesai. 4 tuan paviliun dari paviliun surgawi penuh dengan senyum melihat pemandangan ini, merasa sangat lega. Setelah begitu banyak upaya pahit, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan misi mereka, mendapatkan cairan surgawi spiritual. Tidak ada aktivitas apapun dari bocah itu, bocah itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sepertinya dia mungkin gagal untuk memurnikan cairan surgawi spiritual sempurna. Tuan Paviliun Selatan tiba-tiba berbalik dan menghadap Mu Chen. Itu karena tidak ada tanda-tanda cairan surgawi spiritual terbentuk ke arah Mu Chen. Ini kabar baik jika dia gagal. Setelah Master Paviliun menyelesaikan terobosannya, domain Great Heaven Law pasti akan dipukul keluar dari wilayah utara. Pada saat itu, mereka semua akan menjadi anjing liar. 3 tuan paviliun lainnya memasang ekspresi dingin. Pasukan lain semuanya melihat ke arah Mu Chen. Bagaimanapun, Dolium kuno Mu Chen terlalu kuat, karena telah menyerap esensi energi spiritual paling banyak. Tapi dilihat dari tampilan saat ini, tampaknya telah menyerap terlalu banyak esensi energi spiritual, yang membuatnya sedikit berisiko. Tidak terlalu jauh, para kaisar dan raja saling berpandangan dengan sedikit kegugupan di mata mereka. Bagaimanapun, cairan surgawi spiritual terlalu penting untuk domain Great Heaven Law mereka. Menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang dengan tatapannya tertuju pada Dolium kuno di depannya, yang terakhir masih tanpa henti menyerap esensi energi spiritual di bawah. Pada saat ini, tetes terakhir air danau telah diserap, tetapi Dolium kuno tetap diam, tanpa gerakan apapun darinya. 4 tuan paviliun dari paviliun surgawi semuanya mengungkapkan ekstasi di mata mereka pada pemandangan ini. Si bodoh itu benar-benar gagal. Tetapi tepat ketika mereka merayakan di dalam hati mereka, gemuruh tiba-tiba meledak di wilayah ini, mengejutkan hati setiap ahli. Mereka segera mengangkat kepala dan melihat ke arah Mu Chen. Dolium kuno, yang tetap diam untuk waktu yang lama, sebenarnya memiliki sambaran petir emas yang merobek langit dan bumi. Itu seperti naga emas yang memancarkan tekanan yang sangat kuat. Baut emas petir tanpa henti menyembur keluar dan cahaya keemasan berkumpul di Dolium. Kabut emas telah bergelombang dan samar-samar terbentuk menjadi bentuk janin emas dengan denyut samar yang memancar. Denyut nadinya sangat redup, tetapi suara samar itulah yang menyebabkan seluruh wilayah bergetar. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini dengan rasa iri yang kuat di mata mereka. Pada saat ini, bahkan orang bodoh dapat mengatakan bahwa cairan surgawi spiritual yang telah disempurnakan Mu Chen tidak biasa. Senyum di wajah keempat tuan paviliun membeku dan digantikan dengan wajah pucat. Mata yang mereka gunakan untuk menatap Mu Chen tampak seperti mereka berharap bisa mencabik-cabik Mu Chen. 3 kaisar dari domain Great Heaven Law telah terbang, melewati pasukan batu, dan muncul di sekitar Mu Chen dengan energi spiritual yang kuat yang memancar dari mereka untuk melindungi yang terakhir. Mereka jelas tahu bahwa cairan surgawi spiritual Mu Chen sangat kuat, jadi mereka segera bergerak untuk melindungi yang pertama di dalamnya. Kalau seseorang tidak bisa menekan kecemburuan mereka dan bergerak melawannya. Mu Chen merasa sangat lega saat dia mengulurkan tangannya dan meraih Dolium kuno. Setelah begitu banyak usaha yang pahit,
dia akhirnya menyempurnakan cairan surgawi spiritual. Ketika Dolium memasuki tangannya, pasukan batu di sekitar Mu Chen telah hancur dan berubah menjadi kilauan cahaya, lalu menghilang. Jelas, Dewan Kehendak Pertempuran Surgawi telah mencapai batasnya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mu Chen menundukkan kepalanya dan melihat ke papan batu yang kosong. Tidak ada lagi patung di dalamnya, yang langsung membuatnya menghela nafas kasihan. Haha, Mu Chen, Anda telah melakukan kontribusi besar kali ini. Penguasa domain pasti akan menebusnya untukmu dengan cara yang bisa dibandingkan dengan sesuatu seperti Divine Battle Wheel Board. Kaisar tidur berbicara dengan senyum dan mata menyipit. Mu Chen juga tersenyum mendengar kata-katanya. Dia tidak terlalu peduli dengan hadiahnya. Karena domain Great Heaven Law telah memberinya banyak perlindungan sejak dia berada di wilayah utara, Mandala juga telah memberinya banyak petunjuk. Itulah sebabnya dia memberikan segalanya untuk membantu merebut cairan surgawi spiritual. Dengan demikian, dia tidak berharap seperti raja lainnya. Ayo, mari kita tinggalkan tempat ini dan serahkan kepada penguasa domain. Tiga kaisar bertukar pandang, sebelum segel giok muncul di tangan mereka dan mereka menghancurkannya. Itu adalah sinyal bagi Mandala bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka. Pada saat yang sama, pasukan lain juga telah mengambil item serupa dan lampu meledak dalam sekejap. Tidak lama setelah mereka menghancurkan item sinyal, penghalang di sekitar pulau batu bergetar dan retakan mulai muncul. Bersiaplah untuk pindah, pasukan Great Heaven Law Domain telah berkumpul bersama seperti yang diperintahkan Kaisar Tidur. Mu Chen melihat retakan yang secara bertahap muncul juga, sebelum mengambil napas dalam-dalam dan secara bertahap mengencangkan cengkeramannya pada Dolium. Meskipun dia telah mendapatkan cairan surgawi spiritual, dia tidak tahu apakah Mandala dapat menggunakannya untuk membuat terobosan. Perang berburu akhirnya mencapai. Di cakrawala tak terbatas di atas lautan tempat pulau batu itu mengambang, ada lapisan penghalang tebal yang menutupi pulau batu itu, yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Riak berfluktuasi pada penghalang kokoh pada saat ini dan retakan dengan cepat menyebar di permukaan penghalang. Retakan ini disebabkan oleh 6 penguasa bumi. Setelah menerima sinyal dari bawahan mereka, mereka segera bergabung untuk merobek celah di penghalang. Kali ini, mereka tidak merobek retakan sendiri tetapi mereka telah merobek celah dengan kekuatan mereka bergabung bersama. Dengan cara ini, itu akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Ketika retakan itu muncul, keributan dengan cepat datang dari celah itu dan seberkas cahaya melesat keluar dari penghalang seperti sambaran petir. Sama seperti garis-garis cahaya meledak, wayang spiritual telah mengeluarkan raungan mengamuk dengan kekuatan menakutkan di matanya saat melihat beberapa siluet, merasakan gelombang esensi energi spiritual. Tapi kali ini, sebelum wayang spiritual bisa bergerak, 6 penguasa bumi sudah langsung bergerak dan 6 telapak tangan besar telah turun dari langit, sebelum membanting keras ke wayang spiritual. Ketika mereka bergerak pada wayang spiritual itu, 6 penguasa bumi telah melambaikan lengan baju mereka dan sinar cahaya spiritual menyapu cakrawala, sebelum membungkus bawahan mereka sendiri, dan dengan cepat pergi. Hanya dalam lebih dari 10 napas, pasukan puncak telah melarikan diri beberapa meter di bawah perlindungan penguasa mereka sendiri. Saat mereka pergi, wayang spiritual tidak bisa mengejar karena terbatas untuk melindungi pulau batu. Melihat siluet itu bergerak lebih jauh, itu mengeluarkan raungan marah, sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat sekelompok yang mencoba melarikan diri. Itu adalah kekuatan dari Paviliun Surgawi. Karena fakta bahwa guru Paviliun Surgawi tidak hadir, penguasa bumi lainnya juga tidak dapat diganggu untuk menyelamatkan mereka. Para pemimpin pesta Paviliun Surgawi secara alami adalah 4 tuan paviliun. Ketika mereka merasakan tatapan marah dari wayang spiritual yang diarahkan pada mereka, mereka langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka berempat adalah ahli puncak yang lebih rendah dari Master Paviliun Surgawi, mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan wayang spiritual yang bahkan 6 penguasa bumi tidak dapat melakukan apapun. Sebuah cahaya berkedip di mata kosong dari wayang spiritual saat ia bergerak, segudang cahaya keluar dari tangannya, seperti tali pengikat naga, dan muncul di langit pesta Paviliun Surgawi sebelum menyapu ke bawah. Kekuatan yang menakutkan itu langsung membekukan ruang, menyegel pesta Paviliun Surgawi di sana.
Empat tuan paviliun memiliki ketakutan di wajah mereka ketika mereka melihat wayang spiritual bergerak dan energi spiritual mereka meledak tanpa syarat. Namun, mereka masih tidak bisa melakukan apapun terhadap cahaya yang turun. Perbedaan antara mereka dan penguasa bumi terlalu besar. Parti dari Great Heaven Law Domain, yang telah dibawa pergi oleh Mandala, mau tak mau memukul bibir mereka melihat pemandangan ini. Wayang spiritual sebenarnya sangat menakutkan sehingga dapat membahayakan formasi mewah dari paviliun surgawi. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa pesta paviliun surgawi akan menderita, lautan di bawah tiba-tiba bersiul, mengangkat banyak sekali gelombang kaki. Seberkas cahaya terbang keluar dan membentuk penghalang cahaya yang menyelimuti pesta paviliun surgawi. Ketika cahaya menghantam penghalang, gemuruh-gemuruh bergema dan riak muncul. Namun, itu tidak bisa menghancurkan penghalang sebelum penghalang itu dengan cepat pergi bersama rombongan paviliun surgawi dan muncul beberapa meter jauhnya hanya dalam sekejap. Setelah berjalan-jalan antara hidup dan mati, keempat paviliun Lord semuanya merasakan kaki mereka menjadi lunak dengan keringat dingin menutupi punggung mereka. Ruang berdesir di depan mereka dan sebuah siluet telah keluar dari sana. Orang itu memiliki aura deras yang melonjak dengan tangan di belakang punggungnya, bahkan membuat langit dan bumi tampak terintimidasi oleh kehadirannya. Siluet itu secara alami adalah Master Paviliun Surgawi. Terima kasih kepada Master Paviliun karena telah menyelamatkan kami. Pesta Paviliun Surgawi melihat sosok yang mengesankan itu dan mereka dengan hormat membungkuk. Sayang sekali, ketika Raja dari domain Great Heaven Law melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala karena kasihan. Master Paviliun Surgawi masih bergerak pada saat penting terakhir. Mandala sedikit menyipitkan mata emasnya saat dia melihat Master Paviliun Surgawi, yang terakhir tidak berbeda dari sebelumnya, bahkan gelombang energi spiritual di sekitarnya sangat tenang, karena dia sudah pulih dari luka yang dideritanya dari wayang spiritual. Orang itu, tetapi karena intuisinya, Mandala sedikit mengernyitkan alisnya, karena dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa menentukan mengapa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum menarik perhatiannya kembali ke hal terpenting yang ada. Pupil emasnya melihat ke arah pesta dari domain Great Heaven Law dan dia berkata, bagaimana dengan cairan surgawi spiritual? Siapa yang mendapatkannya? Saat dia berbicara tentang cairan surgawi spiritual, bahkan seseorang yang tersusun seperti Mandala memiliki riak di matanya, karena dia jelas sangat mementingkan masalah ini. Tiga kaisar bertukar pandang, sebelum tersenyum, lalu menatap Mu Chen. Mu Chen membalik tangannya dan dolium kuno muncul di tangannya dengan cahaya keemasan mekar dari dolium yang langsung menodai cakrawala dengan emas dan seberkas cahaya keemasan perlahan naik dari dolium. Pada saat ini, baru pada saat itulah ketiga kaisar dan raja melihat bentuk cairan surgawi spiritual yang disempurnakan oleh Mu Chen. Tapi apa yang melebihi harapan mereka adalah apa yang disebut cairan surgawi spiritual tidak dalam bentuk cair. Cahaya keemasan terkondensasi dalam kilau, yang berbentuk janin seukuran telapak tangan, janin dipenuhi dengan rune kuno dan denyut nadi samar datang darinya, seolah-olah itu hidup. Ketika muncul, Nine Nether dan yang lainnya bisa merasakan energi spiritual di wilayah sekitarnya langsung menjadi padat. Bahkan energi spiritual di tubuh mereka telah beredar lebih cepat saat mereka menarik napas. Mungkin bahkan kaisar tidak berani memurnikan esensi energi spiritual yang begitu menakutkan. Bagi mereka, jika mereka sembarangan menyerapnya, itu akan menjadi racun bagi mereka. Cairan surgawi spiritual sebenarnya terlihat seperti ini. 9 Nether dan yang lainnya melihat cairan surgawi spiritual di depan mereka dan mereka tidak bisa menahan seruan mereka. Ini sebenarnya cairan surgawi spiritual sempurna. Ketika janin emas cairan surgawi spiritual ini muncul, mata Mandala langsung melebar dengan noda keheranan di wajahnya saat dia berseru. Tidak heran dia sangat terkejut. Dalam perang berburu sebelumnya, meskipun ada banyak kasus cairan surgawi spiritual, jumlah cairan surgawi spiritual sempurna hanya dapat dihitung dengan jari tangan. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah memasuki Pulau Batu, mereka akan mengeluarkan cairan surgawi spiritual sempurna untuknya. Melihat Mandala yang linglung, kaisar tidur sedikit tersenyum. Ini semua berkat Mu Chen. Jika bukan karena dia merebut item pemurnian terbaik dan bahkan melawan Raja Paviliun Selatan sendirian, aku khawatir kita hanya bisa mendapatkan cairan surgawi spiritual biasa.
Mandala menenangkan hatinya saat dia menatap Mu Chen dalam-dalam. Aku akan mengingat ini. Dia tidak banyak bicara dan hanya memberinya beberapa kata sederhana. Tapi Mu Chen, yang memahami karakternya, tahu apa yang diwakilinya. Lebih jauh, dia tahu dari kata-katanya bahwa Mandala tidak benar-benar menganggapnya sebagai bawahan. Lagi pula, jika orang lain melakukan hal yang sama seperti Mu Chen, mungkin dia akan memberi mereka banyak pujian untuk itu. Tapi dia tidak menjanjikan kredit dari Mu Chen. Mungkin, sejak awal, dia telah menempatkan dirinya pada level yang sama dengan Mu Chen, meskipun dia jauh lebih kuat darinya. Mu Chen tersenyum ketika dia melihat Mandala, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya menjentikkan jarinya dan janin emas sudah dikirim sebelum Mandala. Mandala mengulurkan tangannya, lalu dengan erat memegang cairan surgawi spiritual. Ketika dia memegangnya, dia bisa dengan jelas merasakan tatapan iri yang diarahkan padanya dari berbagai arah. Tatapan itu secara alami datang dari penguasa bumi lainnya, karena mereka dengan jelas merasakan betapa kuatnya cairan surgawi spiritualnya. Sementara domain Great Heaven Law sedang merayakan, pesta dari paviliun surgawi tetap diam dalam ketakutan. Itu karena Master Paviliun Surgawi memegang pelet emas, yang merupakan cairan surgawi spiritual yang telah mereka sempurnakan. Tetapi membandingkannya menunjukkan bahwa itu jelas lebih rendah daripada yang dimiliki Mandala. Tuan Paviliun, itu semua karena bocah Mu Chen itu karena merusaknya, Tuan Paviliun Selatan berkata dengan gigi terkatup. Mu Chen, Master Paviliun Surgawi menyipitkan matanya saat dia tersenyum. Jangan khawatir, bahkan jika Mandala telah memperoleh cairan surgawi spiritual sempurna, dia mungkin tidak dapat membuat terobosan, sementara aku berada di depannya di jalan ini. Kamu ingin bersaing untuk melihat siapa yang bisa menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar? Master Paviliun Surgawi dengan dingin mencibir dengan api ambisi di matanya saat dia dengan ringan tersenyum dan bergumam, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi tuan sejati wilayah utara. Saat dia berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu dan melemparkan pelet emas di tangannya ke mulutnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual yang menakutkan menyapu keluar, membentuk penghalang yang menyelimuti pesta paviliun surgawi, sementara dia duduk di bawah perlindungan penghalang. Pada saat yang sama, ketika Master Paviliun Divine mengambil cairan Divine Spiritual, kekuatan lain yang telah memperoleh cairan Divine Spiritual juga menelan mereka setelah serangkaian perubahan di mata mereka. Lindungi aku saat aku berkultivasi, Mandala menggonggong dengan ringan. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melemparkan cairan surgawi spiritual berbentuk janin emas ke dalam mulutnya dan cahaya keemasan mekar yang menyelimuti dirinya. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di belakangnya dan melihat ke 6 arah berbeda yang memiliki cahaya bergelombang. Jelas, 6 penguasa bumi lainnya juga telah memilih untuk mencoba terobosan mereka dengan bantuan cairan surgawi spiritual. Jika salah satu dari mereka berhasil membuat terobosan, itu pasti akan menyebabkan pergolakan di wilayah utara. Semua orang telah mengangkat hati mereka karena ini adalah momen paling penting sejak awal perang berburu. Mu Chen dan Nine Nether telah bertukar pandang dan tatapan mereka berubah serius. Itu karena jika Master Paviliun Surgawi berhasil membuat terobosannya, maka domain Great Heaven Law mereka akan menjadi anjing liar. Di atas lautan, masing-masing faksi telah mundur jauh dengan masing-masing menempati satu arah sebelum cahaya menyilaukan mekar, mewarnai wilayah ini dengan warna. Di kamp pesta domain Great Heaven Law, Mu Chen dan yang lainnya berseru kaget pada adegan ini. Pemandangan spektakuler dari 7 penguasa bumi yang berkultivasi bukanlah sesuatu yang harus Anda lihat setiap hari. Dia secara bertahap menarik pandangannya, hanya ada cahaya ungu yang mekar di depannya dan di tengah cahaya ungu, dia samar-samar bisa melihat siluet mungil. Meskipun Mandala tidak dengan sengaja membiarkan tekanan yang datang darinya keluar, gelombang energi spiritual yang mengerikan ketika dia berkultivasi masih memancarkan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang membuat para ahli dari domain Great Heaven Law merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Ada 6 cahaya serupa di langit yang jauh, lebih jauh lagi. Seiring berjalannya waktu, mereka semua bisa merasakan ke-7 kilau itu berkembang dengan cepat, menyebabkan ruang terdistorsi di jalan mereka, jelas merupakan tanda bahwa bahkan ruang tidak dapat menahan tekanan itu. Pesta domain Great Heaven Law yang tidak jauh dari Mandala sudah mulai mundur. Jika tidak,
mereka akan menjadi tak tergoyahkan saat cahaya ungu menyelimuti mereka. Kultivasi semacam ini benar-benar melahap langit dan bumi. Nine Nether tidak bisa menahan nafas pada pemandangan spektakuler ini dengan harapan melintas di matanya. Di dunia seribu besar, jika siapapun yang bisa masuk ke alam berdaulat dapat dikenal sebagai ahli, maka penguasa bumi adalah raksasa sejati. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa masuk ke peringkat teratas di antara kekuatan teratas di seluruh dunia seribu besar. Inilah yang dirindukan banyak orang dan itu juga yang terjadi pada Nine Nether yang dingin dan dingin. Kamu juga akan mencapai ketinggian ini, suatu hari nanti. Mu Chen berdiri di samping Nine Nether sambil tersenyum ringan. Nine Nether tersenyum saat dia sedikit menoleh dan menatap Mu Chen dengan tatapan aneh. Setelah 2 tahun yang terakhir telah melangkah ke domain Great Heaven Law, dia tampaknya telah tumbuh lebih tinggi. Saat itu, ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen masih sedikit mentah, tapi sekarang, itu secara bertahap tersapu dari pertarungan brutal yang dia alami. Jelas, Mu Chen juga telah tumbuh banyak dalam waktu kurang dari 2 tahun, yang membuat Nine Nether memiliki emosi yang aneh di hatinya. Seolah-olah dia telah menyaksikan pertumbuhan bertahap dari pemuda yang pernah membutuhkan perlindungannya melebihi dirinya sendiri dan merasa bersyukur. Apa yang salah? Merasakan tatapan Nine Nether, Mu Chen tercengang saat dia tersenyum. Saat ini, bahkan aku mungkin tidak bisa menang melawanmu. Senyum menawan terangkat di wajah Nine Nether. Berpikir saat itu, ketika kami meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, kamu masih anak kecil yang bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawi sovereignmu sendiri. Tapi sekarang, nama goreng kecil ini sudah bergema di seluruh wilayah utara. Nine Nether tidak akan terkejut bahwa setelah perang berburu ini, dan jika mereka masih bisa tetap berdiri di wilayah utara, ketenaran Mu Chen pasti akan melebihi semua generasi muda di wilayah utara sampai-sampai bahkan generasi yang lebih tua pun akan merasa takut padanya. Sudah hampir 2 tahun, Mu Chen menghela nafas. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia telah tumbuh dari benih kecil yang bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawinya sendiri menjadi penguasa kelas 5. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan berani menghadapi penguasa kelas ke-7 dengan kekuatan Battle Wheel. Peningkatan seperti itu membuat orang lain mendesak kagum. Tapi Mu Chen tidak terlalu puas dengan itu. Itu karena dia tahu itu masih jauh dari cukup. Itu karena, di Akademi Spiritual yang hijau subur dan hangat, dia dengan sungguh-sungguh memberitahu gadis itu bahwa suatu hari, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saat ini, dia jelas telah tumbuh lebih kuat, tetapi itu masih jauh dari mencapai apa yang disebut pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah menyaksikan kekuatan penguasa bumi, dia tahu betapa menakutkannya keberadaan itu dan klan Dewa Luo, tempat Luo Li tinggal, akan lebih berbahaya daripada wilayah utara ini. Kekuatan yang dimiliki oleh Luo Tianzhen bahkan lebih kuat daripada penguasa bumi yang hadir di sini. Jika dia ingin pergi ke klan Dewa Luo, dia akan membutuhkan kekuatan untuk tidak takut pada Luo Tianzhen setidaknya. Itu karena hanya dengan mencapai langkah itu, dia bisa berdiri di depan gadis cantik dan keras kepala itu, menghalangi badai untuknya. Hanya saja, langkah itu sangat jauh. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya saat resolusi muncul di wajahnya. Tidak hanya pembatasan itu yang menghalangi jalannya, itu juga merupakan batu besar untuk menggiling hatinya. Jalannya tentu saja penuh dengan bahaya saat dia menempuh jalan hidup dan mati. Secara alami, dia juga percaya bahwa mungkin orang lain akan menganggap kata-katanya sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi sebagai lelucon. Tapi sejak awal, gadis itu sangat percaya padanya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan percaya padanya ketika dia tidak percaya pada dirinya sendiri, bahwa akan ada hari ketika dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dan muncul di hadapannya. Mu Chen mengangkat kepalanya lalu menarik napas dingin yang dalam dan hatinya yang kacau secara bertahap menjadi tenang. Kemudian, senyum yang menggantung di sudut bibirnya diam-diam berubah menjadi lebih percaya diri dan tegas. Luo Li, tunggu aku. Ketika Nine Nether melihat perubahan di mata Mu Chen dan melihatnya memulihkan kepercayaan dirinya, dia juga tersenyum ringan. Mungkin hanya Luo Li yang bisa menyebabkan riak seperti itu pada orang yang tenang itu. Setelah perang berburu ini, aku mungkin harus pergi untuk beberapa waktu. Nine Nether mengangkat tangannya untuk mengangkat rambut di depan dahinya, lalu dia tiba-tiba berkata setelah beberapa saat. Mu Chen tercengang,
sebelum dia bertanya, "Kemana kamu pergi?" Saya sudah menjadi penguasa kelas 6 dan telah berevolusi menjadi burung 9 Netherworld. Saya harus melakukan perjalanan kembali untuk melihat apakah saya dapat menyala dengan warisan Bloodline. Nine Nether mengedipkan mata ke arah Mu Chen saat dia tersenyum. Jika saya berhasil, kekuatan saya akan mengalami peningkatan besar dan pada saat itu, Anda akan ditinggalkan oleh saya. Mu Chen menatap wajah menawan Nine Nether. Meskipun dia tersenyum, Mu Chen bisa mengetahui emosi yang tidak wajar dalam senyumnya dengan pemahamannya tentang dia. Tampaknya ada kekhawatiran yang sangat tersembunyi dan mendalam. Apakah ada bahaya menyalakan garis keturunan warisan, atau ada yang lain? Mu Chen dengan ringan bertanya. Nine Nether tercengang, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan sangat sensitif terhadap perubahan emosinya. Dia kemudian mengerutkan bibirnya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Melihat Nine Nether, hati Mu Chen bergetar ringan saat dia berkata, apakah itu karena dari bloodline bond di antara kita? Jika Nine Nether ingin menyalakan bloodline warisannya, tidak dapat dihindari bahwa garis keturunannya juga akan terpengaruh. Dengan demikian, ikatan bloodline antara dia dan dia akan mudah diperhatikan. Nine Nether yang tidak mempermasalahkannya tidak berarti bahwa hal itu juga berlaku untuk klannya. 9 burung Netherworld adalah binatang surgawi yang kuat dan peringkat atas. Untuk memulai, jika dia menjalani evolusi lain, maka dia akan menjadi binatang surgawi tertinggi, sebanding dengan penguasa surgawi, tokoh puncak asli di dunia 1000 besar. Dengan bakat luar biasa Nine Nether, dan seorang jenius yang langka di dalam klan 9 Netherbird, klannya secara alami memiliki harapan besar untuknya. Jika mereka tahu bahwa dia telah membentuk ikatan bloodline dengan manusia dengan hanya budidaya penguasa kelas 5, mereka pasti akan marah, yang tidak akan menjadi masalah yang mudah untuk diringankan. Nine Nether menggigit bibirnya yang merah, lalu tersenyum pada Mu Chen dan berkata dengan tekad, yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Alis Mu Chen terjalin erat. Dia sudah tahu bahwa akan ada beberapa masalah karena bloodline bond dengan Nine Nether, yang akan meletus saat ini. Kakak 9 Nether, saya berterima kasih atas perlindungan Anda selama bertahun-tahun, tapi masalah ini dimulai karena saya, jadi saya tidak akan membiarkan Anda menghadapinya sendirian. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Nine Nether. Nine Nether tercengang, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen. Dia melihat resolusi di matanya dan wajah muda yang tidak lagi mentah, bersama dengan kepercayaan diri yang menenangkan hati orang lain. Merasakan perubahan emosi di hatinya, Nine Nether tidak bisa menahan perasaan sedikit bersyukur. Mu Chen saat ini bukan lagi pemuda yang tidak berpengalaman dan bahkan dia terkadang menjadi lebih percaya diri karena dia. Dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah mereka meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, pemuda itu benar-benar tumbuh dewasa. Nine Nether mengangguk, tetapi tidak berbicara sepatah kata pun, alisnya juga jauh lebih rileks. Mu Chen tersenyum dan hanya setelah Nine Nether mengalihkan pandangannya, ekspresinya berubah serius. Dia tahu betapa merepotkannya masalah ini. Tapi sekarang, bukan waktunya untuk khawatir. Prioritas utama sekarang adalah untuk melewati ini. Jika Mandala tidak bisa menyelesaikan terobosannya dan membiarkan Master Pavilion Surgawi melakukannya, maka domain Great Havenlaw mereka pasti akan hancur. Pada saat itu, mereka akan menjadi anjing liar. Menghadapi klan burung 9 Nether, Mandala akan menjadi salah satu pendukung terbesarnya. Tetapi jika dia tidak bisa melewati ini, maka Mu Chen bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan klan burung 9 Nether dan hanya bisa memikirkan metode lain. Oleh karena itu, Mu Chen harus berdoa agar Mandala berhasil membuat terobosan setelah menggunakan cairan surgawi spiritual sempurna. Tatapan Mu Chen menembus cahaya ungu yang memiliki siluet mungil diam-diam duduk di dalam saat gelombang energi spiritual yang menakutkan menyapu keluar darinya. Mandala, kau harus berhasil. Terima kasih telah menonton.